Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Watrituan, NIM 2201075000006. Kelas Pendidikan Biologi A, mahasiswa angkatan 2022. Kali ini saya akan membahas tentang materi enzim. Pengertian enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Fungsi enzim sendiri sebagai biokalisator suatu reaksi kimia. Energi yang diperlukan oleh enzim di dalam reaksi kimia sangat kecil sehingga berfungsi menurunkan energi aktivitasnya. Enzim terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu berdasarkan tipe reaksi yang diketahui. Nah, enzim yang pertama yaitu oksidoreduktase. Enzim oksidoreduktase adalah enzim yang dapat mengkatalisis reaksi oksidasi atau reduksi suatu bahan. Dalam golongan enzim ini terdapat dua macam enzim yang paling utama, yaitu oksidase dan dehidrogenase. Oksidase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi antara substrat dengan molekul oksigen. Dehidrogenase adalah enzim yang aktif dalam pengambilan atom hidrogen dari substrat. Yang kedua, enzim transferase, yaitu enzim transferase adalah enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan yang dalam artian transfer suatu radikal atau gugus. Yang ketiga yaitu enzim hidrolase. Enzim hidrolase merupakan kelompok enzim yang sangat penting dalam pengolahan pangan, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis suatu substrat atau pemecahan substrat dengan pertolongan molekul air. Enzim-enzim yang termasuk dalam golongan ini diantaranya adalah amilase, invertase, selulase, dan sebagainya. Yang keempat yaitu enzim liase, adalah enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan C5C, ikatan C5O dengan tidak menggunakan molekul air. Yang kelima yaitu isomerase. Enzim isomerase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara pengaturan kembali atom-atom substrat sehingga dihasilkan molekul baru yang merupakan isomer dari substrat atau dengan perubahan isomer posisi, misalnya pengubahan aldosa menjadi ketosa. Nah, enzim keenam yaitu ligase. Enzim ligase adalah enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan-ikatan tertentu. Misalnya, pembentukan ikatan C5 dan C5S serta C5O dalam biotensis. Koenzim A serta pembentukan ikatan C5N dalam sintesis glutamin. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu yang pertama suhu. Pada umumnya semakin tinggi suhu maka semakin naik laju reaksi kimia, baik yang tidak dikatalisis maupun yang dikatalisis oleh enzim. Tetapi perlu diingat bahwa enzim adalah protein, jadi semakin tinggi suhu proses inaktifikasi enzim juga semakin meningkat. Keduanya mempengaruhi laju reaksi enzimatik secara keseluruhan. Pengaruh suhu terhadap enzim terjadi agak kompleks. Misalnya suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat pemecahan atau perusakan enzim. Sebaliknya, semakin tinggi suhu dalam batas tertentu, semakin aktif enzim tersebut. Bila suhu masih naik secara terus-menerus, laju kerusakan enzim akan melampaui reaksi katalis enzim. Tapi bagaimana pada suhu rendah? Pada suhu rendah, laju inaktifikasi enzim begitu lambat atau sangat kecil sehingga boleh diabaikan. Sebaliknya, pada suhu tinggi, laju inaktifikasi enzim cepat sekali sehingga reaksi enzimatik praktis berhenti sama sekali. Faktor yang kedua yaitu pH. Perlu dipahami bahwa enzim memiliki pH optimum yang khas. pH optimum pada enzim bisa bersifat basa ataupun asam. Sebagian besar enzim yang ada di dalam tubuh manusia memiliki pH optimum antara 6 hingga 8. Yang ketiga yaitu konsentrasi enzim dan substrat. Biasanya konsentrasi enzim dan substrat berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Hal tersebut berarti apabila konsentrasi enzim menjadi 2 kali lipat, sementara faktor lainnya tetap, yaitu kecepatan reaksinya akan menjadi 2 kali lipat. Kondisi ini dipakai jika substrat semuanya dikatalisir. Adapun faktor keempat yaitu zat-zat pengiat. Adapun zat kimia tertentu yang bisa meningkatkan aktivitas enzim, misalnya saja garam-garam dan juga logam alkali dalam konsentrasi encer yaitu 5% hingga 5% bisa mengacu kerja enzim. Yang kelima yaitu zat-zat penghambat. Beberapa zat kimia bisa menghambat kinerja enzim, misalnya saja garam, dan garam tersebut mengandung raksa serta juga mengandung sianida. Pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang proses cara kerja katabolisme. Berkat energi manusia dapat menjalani segala aktivitas sehari-harinya. Namun, kalian pernah berpikir tidak bagaimana cara tubuh memproduksi energi? Energi pada tubuh dihasilkan oleh proses biokimiawi bernama katabolisme. Katabolisme merupakan lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusun sambil melepaskan energi. Pada umumnya disebut
ATP. Katabolisme adalah proses pemecah molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kebanyakan diubah menjadi energi. Nah, prosesnya meliputi 1. Glikolisis adalah proses katabolisme yang sangat penting karena merupakan proses yang memecah gula, misalnya glukosa. Glukosa ini dipecah menjadi fruktorat bersama dengan produksi ATP dan NADH menggunakan berbagai enzim termasuk kinase, mutase, dehidrogenase, isomerase, dan liase, serta konsumsi 2 ATP. Yang kedua yaitu siklus. Itu siklus asam sitrat, juga dikenal sebagai siklus Krebs. Siklus asam sitrat menggunakan beberapa produk glikosis untuk memproduksi energi lebih lanjut dimulai dengan molekul pirufat. Yang ketiga yaitu deaminasi oksidatif. Ketika datang untuk memecah protein dan asam amino dan mengakses energi di dalamnya, proses yang kurang lebih dikenal ini deaminasi oksidatif diperlukan. Protein biasanya dipecah dan digunakan sebagai substrat untuk pengembangan molekul lebih lanjut, itu proses anabolitik. Yang keempat yaitu pemecah lemak atau biasa disebut lipolisis. Pemecah simpanan lemak trigliserida yang disimpan dalam jaringan adiposa adalah cara lain untuk menghasilkan energi. Trigliserida terdiri dari tulang punggung glikol, 3 ekor asam lemak, dan 3 ikatan ester yang menghubungkan 2 komponen sebelumnya. 3 ikatan ester harus diputus untuk melepaskan energinya, yang dilakukan melalui reaksi hidrolisis. Dalam 3 langkah terpisah, masing-masing ikatan ini rusak. Yang kelima yaitu pemecahan jaringan otot. Meskipun kebanyakan orang berusaha menghindari degradasi massa otot mereka dengan cara apapun, seringkali hal ini bisa sulit. Langsung setelah latihan atau di pagi hari setelah periode panjang tanpa asupan nutrisi, tubuh mungkin mulai mengkatalisis jaringan otot karena kurang proses anabolitik yang dibutuhkan untuk membangun lebih banyak jaringan otot. Ini jelas kedengarannya berlawanan dengan intuisi, tetapi transformasi jaringan menjadi energi ini sebagai tanggapan terhadap tidak menyediakan energi dasar yang cukup, baik dari sumber protein atau karbohidrat ke dalam tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan antara katabolisme dan anabolisme. Perbedaan yang cukup mudah diingat dalam perbedaan katabolisme dan anabolisme yaitu kalau anabolisme adalah proses pembentukan molekul kompleks diubah dari sel yang lebih sederhana sehingga membutuhkan energi, sementara katabolisme adalah pemecahan molekul kompleks menjadi sel yang lebih sederhana sehingga akan melepas energi. Proses katabolisme dan anabolisme jelas berbeda. Adapun beberapa perbedaannya yaitu pada proses anabolisme, hormon yang berperan dalam proses ini yaitu hormon estrogen, insulin, hormon pertumbuhan, dan testosteron. Sementara itu, proses katabolisme akan melibatkan hormon adrenalin, kortisol, sitokin, dan glukagon. Perbedaan selanjutnya yaitu juga terletak dalam penggunaan energi dan oksigen. Anabolisme adalah proses yang tidak membutuhkan oksigen tapi menggunakan energi yang cukup besar. Di sisi lain, katabolisme adalah proses yang membutuhkan oksigen dan melepaskan energi. Proses anabolisme umumnya terjadi saat tubuh beristirahat atau tidur, sedangkan katabolisme menjadi aktif ketika tubuh bergerak dan membutuhkan energi. Reaksi anabolisme saat berolahraga dapat membentuk tubuh dan massa otot, sedangkan reaksi katabolisme bisa membakar lemak dan kalori. Penjelasan terakhir yaitu mengenai keterkaitan antara katabolisme glukosa, protein, dan lemak. Katabolisme karbohidrat artinya penguraian karbohidrat menjadi monomernya yaitu glukosa, sedangkan katabolisme lemak artinya penguraian lemak atau lipid menjadi monomernya yaitu asam lemak. Adapun katabolisme protein artinya penguraian protein menjadi monomernya yaitu asam amino. Yang terakhir yaitu mengenai keterkaitan antara katabolisme glukosa, protein, dan lemak. Yang pertama yaitu katabolisme karbohidrat, artinya penguraian karbohidrat menjadi monomernya yaitu glukosa, sedangkan katabolisme lemak artinya penguraian lemak atau lipid menjadi monomernya yaitu asam lemak. Adapun katabolisme protein artinya penguraian protein menjadi monomernya yaitu asam amino. Sekian penjelasan dari saya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan serta keliruan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.